Tidak setiap hari, sebuah sesi setting motor membuat mekanik berhenti bekerja dan menatap ulang layar data. Dalam salah satu sesi teknis yang berlangsung tanpa sorotan besar media, suasana garasi Honda berubah dengan cepat. Awalnya, sesi ini diperlakukan sebagai evaluasi rutin, sebuah proses normal dalam kalender pengembangan pembalap muda. Tidak ada target sensasional, tidak ada ekspektasi lonjakan performa. Namun, dalam hitungan lap, pendekatan yang dipilih pembalap justru memunculkan reaksi tak terduga. Motor yang sebelumnya dianggap berada di zona aman, tiba-tiba menunjukkan respons yang berbeda. Bukan liar, bukan tidak terkendali, tetapi justru lebih stabil dalam kecepatan tinggi. Mekanik mulai melakukan pengecekan ulang, bukan karena ada masalah, melainkan karena hasil di lintasan tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi awal. Sebagai laporan, penting untuk menekankan bahwa ini bukan soal satu lap cepat. Yang menarik perhatian adalah cara motor tersebut bekerja setelah perubahan dilakukan. Dan dari sinilah cerita tentang sebuah setting yang tidak biasa mulai berkembang. Pada titik awal, tidak ada satupun indikasi bahwa sesi ini akan menjadi pembicaraan internal. Honda memulai sesi dengan setelan dasar yang umum digunakan untuk pembalap muda. Fokusnya adalah stabilitas, kemudahan kontrol, dan margin keamanan yang cukup besar. Pendekatan ini lazim terutama untuk pembalap yang masih berada dalam fase pembelajaran di level internasional. Setelan awal tersebut dirancang agar motor tidak terlalu agresif saat masuk tikungan dan tetap mudah dikendalikan di fase akselerasi. Dari sudut pandang teknis, tidak ada yang salah. Data historis menunjukkan konfigurasi ini bekerja cukup konsisten untuk mayoritas pembalap. Namun, dalam laporan teknis, cukup seringkali bukan tujuan akhir, dan disinilah perbedaan mulai terlihat. Setelah beberapa lap observasi, muncul permintaan perubahan kecil yang, meskipun terdengar sederhana, berada di luar kebiasaan setelan awal. Perubahan ini bukan datang dari rekomendasi teknisi, melainkan dari pembalap itu sendiri. Sebuah keputusan yang membuat mekanik harus mempertimbangkan ulang pendekatan standar yang biasa digunakan. Permintaan tersebut terdengar sederhana, tetapi implikasinya cukup besar. Perubahan yang diminta menyentuh karakter respons motor, terutama pada fase masuk tikungan dan transisi menuju akselerasi. Dalam dunia balap, area ini dikenal sebagai zona sensitif. Sedikit perubahan bisa meningkatkan performa, tetapi juga berisiko mengurangi stabilitas. Mekanik Honda pada awalnya bersikap hati-hati. Permintaan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan data sebelumnya. Untuk pembalap junior, setelan seperti ini biasanya dihindari karena berpotensi membuat motor terlalu hidup di tangan yang belum sepenuhnya matang. Namun, setelah diskusi singkat dan pertimbangan teknis, tim memutuskan untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Keputusan ini diambil dengan pendekatan pengujian terbatas, bukan penerapan penuh. Sebuah kompromi antara kehati-hatian dan keterbukaan terhadap masukan pembalap. Yang terjadi setelahnya bukanlah lonjakan dramatis, melainkan sesuatu yang lebih menarik. Motor mulai menunjukkan perilaku yang lebih presisi di lintasan, tanpa tanda-tanda ketidakstabilan yang dikhawatirkan. Di dunia balap, opini bisa diperdebatkan, tetapi data jarang berbohong. Setelah beberapa lap dengan setelan Daru, angka mulai menunjukkan pola berbeda. Bukan hanya waktu putaran yang membaik, tetapi konsistensi juga meningkat. Grafik throttle dan pengereman terlihat lebih halus, menandakan kontrol yang lebih baik, bukan sekedar keberanian berlebihan. Mekanik mulai membandingkan data ini dengan sesi sebelumnya. Tidak ada lonjakan ekstrim yang biasanya menjadi tanda motor dipaksa melewati batas. Justru sebaliknya, motor tampak bekerja lebih efisien dalam rentang kecepatan tinggi. Situasi ini memunculkan kehati-hatian baru. Sensor dicek ulang, ban diperiksa, dan data divalidasi kembali. Semua prosedur standar dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor eksternal yang memengaruhi hasil. Ketika semua pengecekan menunjukkan hasil normal, satu kesimpulan mulai terbentuk secara perlahan. Perubahan ini bekerja karena dipahami dengan baik oleh pembalap, bukan karena keberuntungan. Reaksi pertama di garasi bukan sorak-sorai, melainkan keheningan. Mekanik Honda tidak langsung merayakan hasil tersebut. Dalam kultur teknis, respons berlebihan seringkali menjadi musuh evaluasi objektif. Yang terjadi justru diskusi internal, pertukaran pandangan, dan pembacaan ulang data. Beberapa teknisi menilai bahwa setelan ini menunjukkan tingkat pemahaman yang tidak selalu ditemukan pada pembalap seusianya.
Bukan hanya soal meminta perubahan, tetapi memahami konsekuensi dari perubahan tersebut. Namun, kehati-hatian tetap dijaga. Setelan ini tidak langsung diberi label ideal. Mekanik memahami bahwa satu sesi bukanlah bukti mutlak. Yang menarik perhatian mereka adalah konsistensi pendekatan, bukan hasil instan. Dan di titik inilah, sesi yang awalnya dianggap biasa mulai diperlakukan dengan perhatian lebih besar. Pertanyaan yang muncul kemudian bukan lagi soal motor, melainkan soal insting. Dalam balap motor, setelan hanyalah alat. Yang menentukan efektivitasnya adalah bagaimana pembalap memanfaatkannya. Beberapa pengamat internal melihat bahwa pendekatan ini mencerminkan gaya yang dibentuk oleh pengalaman di kondisi lintasan yang beragam. Insting semacam ini tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun melalui jam terbang, adaptasi, dan keberanian mengambil keputusan yang terukur. Dalam konteks ini, permintaan setting bukan terlihat sebagai eksperimen acak, melainkan hasil pembacaan karakter motor secara langsung. Namun, insting juga membawa risiko. Setelan yang bekerja di satu kondisi bisa menjadi masalah di kondisi lain. Karena itu, tim menahan diri untuk tidak menarik kesimpulan terlalu jauh. Yang jelas, sesi ini mengubah cara tim melihat proses komunikasi teknis dengan pembalap. Kadang, perubahan terbesar tidak terlihat di lintasan, tetapi di ruang diskusi. Setelah sesi ini, pendekatan Honda terhadap masukan pembalap mulai mengalami penyesuaian. Bukan dalam bentuk perubahan kebijakan besar, melainkan dalam cara mendengarkan dan mengevaluasi. Pembalap tidak lagi diposisikan hanya sebagai eksekutor setelan, tetapi sebagai bagian dari proses analisis. Ini adalah perubahan halus, namun signifikan dalam lingkungan pengembangan. Sebagai laporan, penting untuk menegaskan bahwa ini bukan promosi status, bukan pula pengangkatan peran baru secara resmi. Ini adalah pengakuan proses, bahwa pendekatan teknis yang matang bisa datang lebih awal dari yang diperkirakan. Dalam dunia balap motor profesional, banyak hal terlihat spektakuler di lintasan, namun keputusan paling penting seringkali terjadi jauh dari sorotan kamera. Kisah tentang settingan motor yang membuat mekanik Honda terkejut ini adalah salah satunya. Ia bukan cerita tentang satu perubahan teknis yang langsung mengubah segalanya, melainkan tentang bagaimana sebuah proses kecil bisa menggeser cara pandang sebuah tim besar. Sebagai laporan, penting untuk menempatkan peristiwa ini secara proporsional. Tidak ada klaim bahwa satu setelan akan menjadi standar baru, dan tidak ada jaminan bahwa pendekatan ini selalu menghasilkan hasil serupa. Balap motor adalah kombinasi kompleks antara mesin, lintasan, cuaca, dan manusia. Namun justru di tengah kompleksitas itu, momen ini menjadi menarik karena memperlihatkan kedewasaan teknis yang jarang terlihat pada fase awal karir. Yang membuat mekanik Honda terdiam bukan semata-mata angka di layar data, melainkan konsistensi antara apa yang diminta, apa yang dieksekusi, dan apa yang terjadi di lintasan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi teknis berjalan dua arah. Pembalap tidak hanya menerima setelan, tetapi memahami konsekuensinya. Dalam lingkungan pengembangan, hal seperti ini memiliki nilai jangka panjang yang seringkali lebih besar daripada satu lap cepat. Bagi tim, kejadian ini menjadi pengingat bahwa pendekatan standar tidak selalu menjadi jawaban mutlak. Ada kalanya, insting pembalap, jika dibangun dengan benar, bisa menjadi bagian penting dari proses evaluasi. Namun kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada kesimpulan instan. Semua tetap dikembalikan pada data dan pengujian berkelanjutan. Bagi Veda Ega Pratama, momen ini tidak serta-merta mengubah status atau posisi. Namun ia menandai satu hal penting, cara pandangnya mulai diperhitungkan. Dalam dunia balap, ketika masukan seorang pembalap mulai didengarkan dengan serius, itu berarti ia telah melewati batas sebagai sekadar eksekutor. Ia mulai dipandang sebagai bagian dari proses berpikir tim. Dan disinilah letak makna terbesar dari cerita ini. Bukan pada hasil satu sesi, tetapi pada perubahan halus dalam dinamika kerja. Perubahan yang mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi bisa mempengaruhi keputusan-keputusan kecil di masa depan. Dalam olahraga yang ditentukan oleh detail, perubahan kecil seringkali menjadi fondasi bagi langkah besar berikutnya. Pada akhirnya, settingan ini hanyalah satu bab dalam perjalanan panjang. Balap motor tidak pernah menjanjikan jalan lurus. Akan ada sesi yang berhasil, akan ada sesi yang mengecewakan. Namun satu hal yang kini tercatat dengan jelas, pendekatan yang matang, komunikasi yang jujur, dan keberanian mengambil keputusan terukur telah meninggalkan kesan. Dan mungkin itulah yang paling berharga, karena di level tertinggi balap motor, kecepatan bisa dicari, mesin bisa dikembangkan,
Tetapi cara berpikir, itulah yang paling sulit dibentuk. Motor yang sebelumnya dianggap berada di zona aman tiba-tiba menunjukkan respons yang berbeda.